Saudara-saudari terkasih, Pekan Suci kita buka dengan merayakan Minggu Palma atau lazim juga disebut Minggu Daun-Daun. Hari di mana prosesi agung pawai mulia meriah Yesus masuk kota Yerusalem disertai sorak-sorai. Hal ini sengaja dilakukan Yesus dengan tujuan memperlihatkan kepada semua orang siapa Dia sebenarnya, yakni Putra Allah, Raja di atas segala raja. Sebelum Ia masuk dalam penderitaan dan wafatnya di kayu salib karena cintanya yang begitu besar untuk menyelamatkan kita umat manusia. Saudara-saudari terkasih, dari kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus dalam bacaan Injil hari ini, kita dapat melihat ada 3 bentuk penderitaan atau kesengsaraan Yesus, yaitu penderitaan secara mental, penderitaan secara fisik, dan penderitaan secara rohani. Pertama, penderitaan Yesus secara mental. Kita melihat bagaimana Yesus menderita secara mental mulai di Taman Getseman. Dengan memikirkan penderitaan hingga kematiannya, Yesus berdoa, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kita bisa baca itu dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 42 sampai 44. Yang kedua, penderitaan Yesus secara fisik. Tuhan Yesus sangat menderita. Ia memikul salib dengan mengalami penyiksaan berupa pukulan pada tubuhnya. Ada orang yang berasumsi bahwa Yesus dicambuk selama 39 kali, sebab itulah yang dialami oleh Rasul Paulus seperti tertulis dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 24. Namun Paulus sendiri menuliskan bahwa ia disesah oleh orang Yahudi dan tradisi Yahudi menyatakan bahwa hukuman lebih dari 40 kali cambukan merendahkan orang sebangsanya. Itu sebabnya Paulus tidak pernah dicambuk lebih dari 40 kali. Menurut manusia kain kafan, penyesahan Yesus dilakukan sebanyak 121 kali dari kanan dan 121 kali dari kiri. Dengan demikian, jumlah luka yang terdapat pada tubuh Tuhan Yesus sampai di kakinya terdapat 726 luka dengan kulit, daging, dan otot yang pasti ikut tercabik. Para algojo yang mendesah Yesus tentu sangat mahir. Mereka tidak memukul daerah-daerah tubuh yang mematikan seperti wilayah dada yang terdapat jantung. Luka-luka pada area tubuh ini tentu menimbulkan rasa nyeri dan banyak pendarahan. Tuhan Yesus harus membawa bagian horizontal dari salib yang disebut patibulum yang beratnya kurang lebih 50 kg ke Bukit Golgota yang terletak di luar kota. Tuhan Yesus memikul patibulum pada pundaknya dengan kedua lengan terentang serta diikat pada ujung kanan kiri patibulum. Yang ketiga, penderitaan rohani. Tuhan Yesus menderita secara rohani. Penderitaan semacam ini dialami oleh Yesus di atas kayu salib. Ia berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Raja Daud selaku nenek moyang Yesus pernah berkata kepada Yahweh, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Mazmur pasal 22 ayat 2. Dan kemudian Yesus sendiri juga
mengucapkan Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Matius pasal 26 ayat 46. Ini adalah sebuah penderitaan rohani. Rasanya seperti Bapa meninggalkan Yesus menderita seorang diri. Saudara-saudari terkasih, ketiga bentuk penderitaan yang dialami Yesus dalam kisah sengsaranya adalah kisah sengsara kita juga. Kita juga mengalami penderitaan secara mental, penderitaan fisik, dan penderitaan rohani. Di saat-saat seperti itu, kita tidak perlu takut karena Tuhan Yesus sudah mengalaminya. Kita pasti akan menang karena kita lebih dari pemenang. Kata Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 37. Dan bahwa tidak ada suatu apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Roma pasal 8 ayat 39. Maka kita harus tetap percaya bahwa segala penderitaan kita ini untuk melengkapi penderitaan Kristus yang masih kurang, yakni gerejanya. Sebab itu, hadapilah penderitaan dengan senyum, sambil mohon kekuatan Tuhan untuk dapat menanggungnya. Karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, Tuhan berkata melalui Santo Paulus, Allah tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kemampuan kita. Bersama dengan pencobaan itu, Ia juga akan menyediakan jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Hosana, selamat hari Minggu Palma. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.